bersabda. Zero lupat, rolling the door, oke. Masih lanjut di pertanyaan berikutnya. Bang Bams, Bray Bams. Bray Bams. Itu kan cabang baik banget ya. Itu sistemnya kalau boleh tahu tipis-tipis dibagi dong. Kalau apa namanya, kita awalnya kemitraan. Awalnya kemitraan. Jadi mirip nih. Awalnya kemitraan. Kenapa ya? Balik lagi ya. Kita ya mulai pas-pasan ya. Gue rasa semua orang mulai bisnis ya duitnya itu-itu aja gitu. Nah terus waktu itu bikin cabang, kita cuma punya 2 properti ya udah bikinnya di situ biar nggak ada sewa. Cabang pertama di mana, Bang? Di Cipete sama di Senayan satu lagi. Kebetulan kita as a owner ada yang punya lahan di situ. Ya jadi bukan di situ. Jadi sewanya kalau misalnya amit-amit rugi, ya itu aset sendiri. Ya pasti aset sendiri gitu. Nah terus pas pandemi kan, ya jujur ya kalau di nakes, kalau pas pandemi kan orang mau nge-gym agak susah ya. Nah ini kerasanya gimana di 20 Fit ini? Jadi kebetulan kalau grup kita itu kan bisnis lainnya ada beberapa. Jadi di holding ini kita ada restoran, kita ada catering, banyak, kita bos. ada FMCG-nya, kita ada apps-nya. Waduh. Ada basically market buat wellness. Jadi teman-teman kalau mau beli barang wellness bisa ke apps kita. Jadi udah ada marketnya sendiri gitu, Fit Market namanya. Dan kalau bisnis lain yang itu, yang tentang makanan, yang FMCG dan catering dan semuanya itu actually nggak terlalu berpengaruh. Oh aman? Di pandemi ini, iya karena kan justru dia naik pendapatannya. Kalau kita marketingnya bener balik lagi ya, dia naik gitu. Karena kan orang semua nyetok di rumah. Kalau yang online juga ya, bisa online juga kan? Iya, karena orang nyetok kan di rumah kan basically karena dia nggak keluar rumah, ya dia pasti beli bahan makanan banyak untuk di stok di rumah. Nah yang nge-gymnya ada orang, gimana ini ribetnya? Kalau yang gymnya itu gue bingungnya adalah kita sendiri nggak punya kesempatan untuk mencoba gitu. Kenapa? Karena memang posisinya gue kan gym nih yang paling terakhir boleh buka ya. Karena kan kita ada bersentuhan sama orang ya. Jadi kita ada interaksi sama manusia lain gitu. Jadi ya kita salah satu pilar bisnis yang memang dari awal pandemi sampai sekarang belum buka. Hah? Iya, belum buka. Berarti dari Maret? Iya, belum buka. Jadi basically ya udah setengah tahun nggak buka. Nggak buka? Nggak buka. Nah terus gimana pegawainya Mas? Wah, itu sih sedih sih sebenarnya. Sedih karena memang tadinya kita mau lagunya sedih. Berawal dari ya kita dari bulan Maret awal kita udah tahu wah nih bakal lama nih, ya udah kita as a owner kita nggak ngambil gaji, kita semua habis. Nggak ngambil gaji ownernya, Bang. Tepuk tangan dong. Dari bulan nggak ngambil gaji di backup ke pegawai. apa? Untuk backup pegawai dulu. Wah. Untuk backup pegawai dulu. Kenapa ya? Karena memang ya kita kalau ngomong kita owner kita enak-enakan kan nggak bisa gitu. Baru setelah 3-4 bulan ya jujur memang ya nggak ada kerjaan, Bos. Kesian pegawainya, jadi buntutnya ya akhirnya kita lay off dikit-dikit. Kenapa ya? Karena memang nggak mampu. Nggak mampu nahan 6 bulan sih. Dan lu mau katanya buat member itu ada virtual class gitu ya di... Nah, sayangnya kita kan kebetulan udah punya apps nih sebenarnya. Kita kalah sama konten yang punya luar negeri dan juga memang sayangnya budaya virtual ini di negara kita ini belum bagus. Baru belajar nih. Posisinya kalau di luar kan udah dari belajar jadi adaptasi. Kalau kita nih belajar dulu nih, ada proses belajar dulu baru beradaptasi nih. Nah, kita lagi di belajar. Terbukti dari kalau lo lihat data virtual di Indonesia itu berbayar paling tinggi baru 6.000 penonton, gratis baru 15.000. Jadi budaya virtualnya itu masih virtual berbayar yang masih. Iya, berbayar tuh baru 6.000 viewers, gratisan baru 15.000 viewers. Jadi memang budayanya sendiri belum terbentuk lah. Nah tapi bakal bisa terbentuk kalau ini keprolong. That's why kita nih as a business owner belum tahu nih bentuk akhirnya di mana karena semua behavior tergantung dari panjang atau tidaknya nih pandemi. Akan berubah banget kalau memang pandemi ini sampai tahun depan, sampai tengah tahun depan seperti yang diprediksi itu akan berubah banget. Nah, behavior berubah banget. Terus kan tadi ada member virtual. Sementara problemnya adalah orang kalau mendapatkan konten berbayar kayak untuk kesehatan tuh masih kayak susah. Karena mereka pengennya ya free di YouTube atau di Twitter atau dimanapun.
Nah terus gimana mengakali masalah ini Mas, supaya kalau terus-terusan kan akan flop ya? Ada kalau kebijakan baru nggak? Kalau dari kita sih, kalau di gym ya. Di gymnya? Kalau gym jujur gue sampai sekarang belum menemukan jawaban yang sangat memuaskan buat diri gue sendiri gitu. Karena kalau lu baca artikel di luar juga 60% of business yang di industri wellness tuh nggak buka lagi. Karena memang rada parah di negara yang sudah stable pun gym juga kehit. Dibukti salah satu kemarin yang ngehit kita banget as a player, one of the biggest name, gue nggak perlu sebutin, perusahaan internasional gym yang cabangnya udah di seluruh dunia bangkrut. Flop? Bangkrut. Declare bankruptcy baru aja. Lo research saya namanya apa? Gue nggak boleh sebut soalnya. Nggak bisa. Jangan. Nah ini ada pertanyaan cepet nih ya, Bang Bray Bams. Jawab cepet nih ya. Bang Bray Bams atau Bray Bams? Ya. Bray Bams. Oh, Bray Bams. Pilih musisi atau entrepreneur? Waduh. Bingung gue. Ayo. Kok ngetes sih? Jangan digituin dong. Ya enggak kan suruh cepet. Enggak. Gue yang kesel nih. Kan tadi gue udah jawab, gue pengennya jadi olahragawan, Jack. Berarti bukan di antara dua itu nggak ada? Bukan. Oh. Sebenarnya. Atau mungkin bisa digabungin gitu. Kok maksa sih lu? Enggak, ini gue ngasih inian doang, ide. Siapa tahu kan di 20 Fit Gym. Gue maunya jualan rendang deh. Hah? Ya udah, kita jualan rendang deh, deal. Nah, kita berdua collab rendang. Rendang Tirta Bams. Bang, jangan gitu Bang, gua nih baru mulai Bang. Gua awal-awal doang rame Bang, jangan gitu. Ini obrolan sama Bams, kita akan lanjutkan nanti. Tapi ini ada bakal narasumber kedua, men. Bintang tamu kedua nih. Ini yang seger-seger nih. Nah, lu coba yang undang, gua nggak tahu nih. Ini coba siapa nih? Seger-seger, siapa nih? Seorang wanita. Wes, langsung saja kita sambut ini dia. Angela Lee. Oke. Tadi di backstage katanya pas Angela yang maju, lu mau jadi host. Tukeran berarti? Enggak, udah situ aja, aku ntar aja. Kalau misalkan udah sama. Sama apa? Bayarannya. Oh ya siap. Masih diteken-tekenin lagi. Dah, Ya. nih lu mau tanya apa? Gak, ini kan Mbak Angela nih kalau nggak salah tuh pernah ada masalah dengan bisnis gitu ya. Nah itu gimana sih cara Mbak Angela tuh bisa bangkit dari keterpurukan itu, gitu bahasanya. Keterpurukan. Ini jawabnya serius apa sambil guyonan? Jawabnya pakai pantun boleh nggak? Oh boleh. Ya serius boleh, sambil bercanda boleh. Ya semua orang tuh pasti pernah punya salah, apapun itu ceritanya. Tapi aku ke depan itu mikirnya orang itu ditentukan bukan dari masa lalu, tapi dari masa kini dan masa depan yang supaya kita tuh bisa jadi lebih baik. Jadi kalau kita semakin terpuruk, ya kita nggak bakal bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita isi hidup kita dengan motivasi yang positif, dengan lingkungannya positif, pasti semuanya bakal jadi lebih baik. Oh gitu, jadi kan soalnya tuh ada tuh di iniannya. Aku kapok banget, nah itu kapok bisnis itu ya waktu itu ya. Aku pernah terjerat kasus penipuan. Berarti tapi kalau sekarang mah udah enggak ya? Apa nih? Sekarang bisnis maksudnya kalau ada yang nawarin lagi sikat sekarang mah ya? Enggak, aku lebih tepatnya tuh sekarang bener-bener usaha merintis sendiri. Oh merintis sendiri, jadi berusaha Ini sendiri. yang geser saya apa siapa sih? Saya yang geser kayaknya. Oke, santai mawon Mbak, ini emang krunya emang tim saya ini biasanya emang Gak usah dibocorin. Loh katanya tadi suruh ngomong. Ya udah krunya gini-gini, gak usah. Oke mantap, kru terbaik. Oh ya gitu. Di belakang acara tuh ada kru yang baik. Iya betul. Ya biar bayaran naik, cari muka dulu. Amin. Loh nih kayak gini kalau lebih enak dia duduk di sebelah sini ya, ngomongnya jadi lebih enak loh. Iya, nggak apa-apa biar deket aja sih. Memang kenapa sih deket saya? Kayaknya geli. Takut deket-deket nanti ada yang neror. Gak ada, udah Mbak ini. Oh iya. Terus tadi kan bilang udah mulai bisnis baru sendiri. Bisnis apa itu? Bisnis sulam alis, bisnis eyelash, bisnis nail art. Oh, sulam alis itu jadi lihat alis saya. Terus tiba-tiba hilang. Bukan, jadi... Itu sulap, Mas. Oh iya, sulap. Oke. Siap. Saya aduin Bang Deddy loh nanti. Gak usah, udah. Jadi ada sulam alis. Sulam. Sulam alis. Sulam kok sunat tuh? Kok sunat? Siapa yang ngomong sunat? Sulam alis. Apa lagi? Eyelash extensions. Eyelash, tahu eyelash gak?
Mata. Bulu. Bulu mata. Ya, eyelash extension, a nail art, and then Kuku. ya. And then? Something like Oh, telapak tangan. Telapak tangan. Iya. Pijet refleksi. Pijet refleksi. Nah terus dari semua bisnis nih, wah nih kalau dari Semarang toh, Iya loh. logatnya balik aku Pak. Balik. Maaf, logatnya ke Bali. Nah dari bisnis-bisnis ini, ngaruh nggak selama pandemi ini? Soalnya kan kalau eyelash kan harus kontaknya kan kurang dari 30 cm. Apa nih? Iki nih. Ya, atau ada teknik dari jauh gitu. Selama pandemi ini ngaruh nggak bisnisnya? Jadi Penghasilannya atau piye? ini aku nganggil namaku Angel aja kan, apa Angel. aku, apa saya, apa kulo, piye? Bebas Mbak, Oh, iya. bebas mawon sih, karena dia lebih tua jadi nggak sopan kalau aku ngomong. Ya Jadi, nggak usah dijelasin lebih tuanya. Oh ya maaf, Jadi umur gimana? sensitif. ini mau dijelasin apa mau berantem? Jelasin. Jelasin maaf, jelasin. Kalau aku tuh bisnis sulam alis dan lain-lain itu lebih ke home care. Jadi terapisnya yang ke rumah. Oh. Tapi sebelum ke rumah udah pasti udah sesuai dengan protokol kesehatan. Berarti penghasilannya nggak begitu menurun atau tetap atau malah naik nih? Emang nggak ada studio, jadi emang Oh, emang dari awal Iya, home emang care dari gitu awal emang semuanya, home ke care. rumah-rumah gitu ya? Oh, gila menarik tuh, nggak mau mas. Bawa alat gym ke rumah gitu. Lu pikir aja Bor, satu kuintal lu bawa gitu Bor. Enggak ya, berat ya? Ya kalau Enggak sih, analogi, sebenarnya possible aja karena kan kalau 20 Feet alatnya bukan Oh, 20 Feet tuh? punya kita. oh ya ampun yang di setrum. Iya, punya kita. di setrum. Iya, happy loh boy. Setrum CC. Jadi Iya, iki lo. Ya udah, ntar kita bakal ngobrol lagi nih, kayaknya makin seru. Makin seru nih. Tapi setelah yang satu ini men. Ayo lanjut dong. Katanya lu yang mau nutup. Zero lupa. Rolling the door. Oke.